Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Trianti dari periode akuntansi syariah 7B. Ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ijtihad. Langsung saja, yang pertama ada pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini, kata ijtihad tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, ialah dari kata al-jahdu, yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Yang kedua ada hukum ijtihad dan pahalanya. Apabila seseorang telah mencapai tingkatan mujtahid, ia wajib berijtihad sendiri atas masalah yang dihadapinya. Seorang mujtahid hendaklah mengamalkan hasil ijtihadnya, baik di dalam memutuskan perkara maupun di dalam memberikan fatwa. Yang ketiga ada syarat-syarat ijtihad. Para ulama usul fikih telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad. Yang pertama ada mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab dengan baik sangat diperlukan bagi seorang mujtahid. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan Al-Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Pengetahuan Al-Quran dengan segala ilmu yang terkait dengannya ini sangat diperlukan bagi seorang mujtahid. Sebab Al-Quran merupakan sumber utama hukum syara, sehingga mustahil bagi seseorang yang ingin mengali hukum-hukum syara tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Sunnah. Pengetahuan tentang Al-Sunnah dan hal-hal yang terkait dengannya harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Sebab Al-Sunnah merupakan sumber utama hukum syarah di samping Al-Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelasannya. Yang keempat, mengetahui letak ijma' dan khilaf. Pengetahuan tentang hal-hal yang telah disepakati ijma' dan hal-hal yang masih diperselisihkan khilaf mutlak diperlukan bagi seorang mujtahid. Hal ini dimaksudkan agar seorang mujtahid tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma' para ulama sebelumnya. Yang kelima ada pengetahuan maqasid al-syariah. Pengetahuan tentang maqasid al-syariah sangat diperlukan bagi seorang mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa semua keputusan hukum harus selaras dengan tujuan syariat Islam yang secara garis besar adalah untuk memberikan rahmat kepada alam semesta. Yang keenam ada memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Pemahaman dan penalaran yang benar merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar produk-produk ijtihadnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Penguasaan secara mendalam tentang usul fikih merupakan kewajiban bagi setiap mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa kajian usul fikih antara lain memuat bahasan mengenai metode ijtihad yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin beristinbat hukum. Yang kedelapan ada niat dan itikad yang benar. Seorang mujtahid harus berniat yang ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Hal ini sangat diperlukan sebab jika mujtahid mempunyai niat yang tidak ikhlas, sekalipun daya pikirnya tinggi, maka peluang untuk membelokkan jalan pikirnya sangat besar, sehingga berakibat pada kesalahan produk ijtihadnya. Selanjutnya ada kehujaan ijtihad. Jumhur ulama membolehkan ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil. Yang pertama itu ada dalil dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga ada menurut logika. Baik itu saja
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.